Sebagai poin yang terakhir, yaitu Abi di Lohangin Buno 2 boh A dan B, artinya baru selesai adalah B, tapi dalam selesai satu poin yaitu A. Poin yang pertama, bagaimana hukum berangkat haji garis miring umrah bagi perempuan yang sedang dalam keadaan ihdad. Peng kali setur wajib 2 euro kemudian ataupun baru kira-kira pada euro berangkat, gelom berangkat meninggal suami jejak Tuhan. Lalu kemudian terstur peng kena berangkat umrah. Begitu kena berangkat adalah isteri matang Nabi Udib dan suami telah pulang ke rahmatullah. Apakah berangkat atau wajib lakukan ihdad kan iddah? Mohon sebagai penjelasan yang terakhir, dan poin yang terakhir akan disampaikan oleh Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran niatakan wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa asyara wa iza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Baqarah 234, di mana yang pertama kali Tuhan sampaikan menurut permintaan daripada Abu. Jadi memang tertulis di dalam 2 boh, akan tetapi Abu ni sampaikan saboh pada Abu No, kemudian pada terakhir saboh tu. Maka dalam halnya yang terakhir, persoalan bagaimana hukum berangkat haji garis miring umrah bagi perempuan ihdad. Jadi dalam halnya secara umum, baik secara umum melalui ayat dan juga melalui hadis. Secara umum sebagaimana yang Tuhan sampaikan, bermakna mereka-mereka yang meninggal dan meninggalkan istri, terhadap para istri menahan diri 4 bulan 10 hari. Bila telah selesai daripada masa tersebut, maka tidak mengapa atas kamu pada suatu yang telah dikerjakan pada diri mereka wanita dengan yang ma'ruf. Wallahu ta'maluna khabir, bima ta'maluna khabir. Allah dengan apa yang kita kerjakan, Allah sangat mengetahui. Jadi nyo secara umum kita nyo urinong, nyo bicara ke urinong dan menasim tangkuk ngauragam. Apabila lagi pegah labu kalau tak sedur kalau segala macam, khususnya ini secara umum, bila meninggal suami wajib pada kita ihdad. Dalam masa ihdadnya kita hanya keluar daripada manzil, tempat kita menempati. Jadi dalam hal tersebut, apalagi berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dan lain sebagainya. Ini secara umum. Juga kalau kita perhatikan kepada hadis Rasulullah, ya, dalam hadis Rasulullah juga demikian. Yang riwayat yang pertama daripada Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, dan juga berkata oleh Sa'id bin Musayyab dan oleh Al-Qasim, oleh Malik, oleh Syafi'i, Abu Ubaid dan Ashabur Rawi dan Sufyan Suri. Secara umum, anal mu'tadata minal wafati laisa an takhruja ila haji wa ila ghairihi. Orang yang beriddah daripada wafat suami tidak boleh keluar kepada haji dan kepada selain haji. Secara umum.
Adapun secara tafsirnya ada penjelasan-penjelasan. Di dalam satu kitab disebut lahal khuruju li hajjin aw umratin ilah. Bagi urinang jetibit untuk kerjakan haji ataupun umrah. Jika ada ia telah mengihram dengan demikian sebelum mati atau sebelum firak, walau bi ghairi izni. Nyanyi carang-carang urinang. Carang-carang urinang agul heurotu thang nyao kabi humu hang han lepa ja. Nan carang-carang urinang. Ne ihram dah ju. Ya, ihram juga. Dia ni ihram ni kampung, tapi baik buat larangan-larangan ihram. Ya. Nah, jadi begitu meninggal suami berangkat aja. Hana masalah. Ya, walau bi ghairi izni. Hai. Ikli suami hai baik leka ihram. Ilo mentang ude kepada roti. Lengku mak jarongan ro ngata menang kira-kira. Roti yang mati. Nah, jadi dalam hal tersebut jin. Ya, sekalipun hana ditakut akan luput. Kemudian fainkanan ahramat ba'dal mauti. Oleh kamati bedah sinang ya ihram. Walaysa lahal khuruju fil iddah. Maka bagi urinangnya hanjit keluar walaupun tahkok luput gede. Kemudian faizan qadiyan iddatuha, bilakah sempurna iddah daripada urinang, atamman umratuha wa ujatuha im baqiya waqtul haj, disempurnakan umrahnya ataupun hajinya bila kekal waktu. Wa illa tahallal bi amali umratin wa alail qada'u wa damul fawad. Bila kahana lagi sampai waktu ditahallul dengan mengajarkan umrah yang kedih payah jahsi ya, payah dihisin. Wa alaihal qada, dan wajib atijih di qada dan juga membayar denda luput. Kemudian dalam suatu kitab yang lain yaitu bila li suami diizin bagi urinang pada safir, bayi haji, umrah, tijarah dan lain sebagainya, ya, safir termasuk safir li hajatiha untuk keperluan. Kemudian dalam perjalanan wajah ukude ada kalan dan sebagainya, ka wajib hati sinang oleh medah pada pertengahan jalan dan jauh di terus kena ujuluk ka berita keadaan saya ayah ka meninggal. Nyan itu ka meninggal ka wajib edah. Sehingga wateka lagi nyan walahar ruju ilal awal. Jid bagi urinang gua kena ujuluk, kena upaya pasi. Ada kala mudhiyu fi safar. Ada kala geteruskan jauh ini. Bagi ile de gua bagah be keperluan. Karena untuk memotongkannya edah daripada safarnya sabah musyakkah. Lebih-lebih lom apabila jauh daripada balan dan tak takut ingkita daripada teman. Tetapi dalam hal tersebut yang lebih afdal wow, dan yang nak tahu picap di kampung, dicap kena urinang di kampung. Hana setia tegak kelakor. Dengar lakor yang mati, ikut dia hukum medai berangkat jual. Pakai. Jadi dalam halnya yang ketiga yang lebih afdal rujuk dan kembali kepada manzil manan dengan kali Syekh Ibnu Hamid. Kemudian dalam kata-kata Ibnu Bit Tariki menyuka wajib edah golong tibit pagi. Tak laju minal manzil golong tibit daripada tempat. Jadi menyuruh pagi rumahnya, pagi lampu yang kira manzil mana. Kalau ada tibit nyo tidak boleh. Manan kepada dalam Mughni Muhtad juzuk yang ketiga halaman pet. Jadi dalam hal tersebut persoalan yang sangat mendasar pelaksanaan ibadah haji dalam keadaan ihdad
dalam keadaan masa ihdatnya. Ino bagi manusia terdapat yaitu dua hak. Secara umum gedenya manusia terdapat dua hak. Hak Allah dan hak manusia. Hak Allah dibina mabniun alal musahah, alal musamahah. Ya, Tuhan itu lewat itu. Mabniun alal musamahah. Dibina atau musamahah. Seumpama hajinya kan wajib mudayyak, hanya dia adalah wajib muasa. Hana tapuplu edah juga deh. Nam temu haji ada kalaja, jauh umrah hanya anak ju lah gamai. Jauh edah puplu juga deh hanjit. Karena nyan mabniun alal musamahah. Hana tunyo dajak duke, hana duke seterusnya. Yang kejadian hajinya wajib wasakan muzayyak. Kemudian hak yang kedua hak manusia. Hak manusianya mabniun alal musyahah. Artis dalam kriat handam tem kaya hati rodro untuk natim, tapi dalam syari'i ini lagi nyan musyahah. Sehingga persoalan haji dan umrahnya kewajiban ada urinang menjalankan hak adami, yaitu hak mabniun alal musyahah. Sehingga hana jalan bagi kita karena begitu mati suami, mati lakau dekin nyan ka kewajiban artinya wajib ihdat karena nyan hak si mayit dan juga hak waris. Selain hak mayit, hak waris geng kalen kita dalam masa 40 bulan 10 nyan hak kontrol daripada waris. Kan dalam arti kecok oleh waris kawin keganya laju kan peredah lagi. Jadi dalam hal tersebut sebagai kesimpulan daripada padumbah nas kitab dari ayat dan juga hadis, ya berkesimpulan bahwa dalam masa iddah yang pada dasarnya tidak boleh menunaikan ibadah haji umrah kecuali sebab uzur syar'i. Seperti satu, kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya. Yang kedua, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan tidak menguntungkan. Yang ketiga, haji tahun tersebut dinazarkan. Nya menyocarang-carang urino menazar payah buat ile baru ada purnayan menazar, sehingga apabila dalam tuannya meninggal suami menyodasar daripadanya jid tapu peluang edah katanya kedih warap. Nah, jadi nyoku sebagai penutup daripada ulun tuan di mana terdapat kekurangan dan kesalahan isinol tuala kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku-tengku dan senaja jamaah yang terhormat, merupakan jawaban Abi di Lungangin merupakan adalah pertanyaan materi yang terakhir yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana.